Jadi pohon industri itu memang harus kita pahami di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, dan di mana potensi kita. Nah, dengan memahami itu, maka kita akan membuat perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan juga mempunyai target yang jelas. Halo sahabat Inti, kembali lagi di Inti Media bersama saya Nur Nadia Islamia. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir bersama narasumber spesial, yaitu Bapak Marky selaku Direktur Elektronika dan Telekomunikasi dari Kementerian Perindustrian. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak Nadia. Baik Bapak, tentu di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi yang cepat ini, inovasi kan memang menjadi kunci ya Pak untuk industri nasional ini tetap kompetitif ya Pak ya. Lalu gimana sih langkah konkret agar Kemenperin ini tuh dalam mendorong industri Indonesia agar lebih inovatif dan berdaya saing? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang bicara tentang industri, apalagi sekarang adalah komoditi elektronika. Ya. Seperti kita ketahui, kita sudah hampir tidak bisa lepas dari elektronika ya. Mungkin device HP itu sudah tidak bisa kita tinggal ya. Betul Bapak. Nah, untuk itu sebetulnya kita bicara tentang komoditi yang memang menguasai ya sendi-sendi kehidupan kita. Bicara tentang komoditi elektronika ini, tentu kita perlu ketahui juga apa yang disebut sebagai pohon industri. Jadi bagaimana misalnya produk seperti handphone atau komputer tablet gitu ya, dan juga laptop itu kita kupas. Jadi di dalamnya itu tentu ada komponen, kemudian juga ada perangkat-perangkat yang disebut Internet of Things ya. Dengan memahami nanti komponen itu bagaimana diperoleh, diproduksi, kita akan petakan dalam pohon industri. Nah, bagaimana kita mempunyai daya saing, tentu kita harus punya rencana, strategi, bagaimana agar komponen tadi, apa yang disebut sebagai tingkat kandungan dalam negeri. Sebagai contoh misalnya, untuk handphone, Kementerian Komunikasi dan Digital itu sudah mempersyaratkan 35% TKDN bagi handphone yang akan dijual di Indonesia. Ini adalah suatu peran dari pemerintah agar produksi atau industri telekomunikasi dan elektronika ini juga bisa berkembang di Indonesia. Nah, terkait dengan daya saing tentu ini adalah perpaduan antara kemampuan ya, tadi SDM-nya, kemudian juga kemampuan menguasai teknologinya, itu diuraikan dalam pohon industri sehingga kita akan memperoleh pendalaman struktur. Komponen mana yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, komponen yang mana yang memang masih perlu bantuan dari produsen lain di luar negeri. Saya kira itu sebagai fondasi awal memahami bagaimana posisi pohon industri dari sektor elektronika ini. Begitu mungkin. Baik, lalu bagaimana Kemenperin sendiri itu menyiapkan tenaga kerja untuk industri agar siap menghadapi era digitalisasi yang semakin kompleks ini, Bapak? Baik, ini sebagai bagian dari usaha tadi, seperti pameran yang kita laksanakan sekarang, juga ada bisnis matching. Jadi kita akan melihat sebetulnya teknologi yang memang sedang berkembang ya, baik di global maupun kemampuan dalam negeri di Indonesia. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat potensi ya, kemampuan manusia, sumber daya manusia untuk menguasai teknologi tadi. Nah, dari hasil pertemuan, pameran, sosialisasi, business matching ini kemudian nanti kita akan petakan dalam suatu roadmap. Nah, nanti dari roadmap itu kita bisa petakan juga mana yang masuk ke dalam kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia, mana yang masuk dalam kemampuan teknologi industri. Dari situlah dibuat strategi-strategi terkait dengan SDM dan juga teknologi. Nah, mudah-mudahan dengan strategi yang tepat, kemudian tadi ditambah dengan kebijakan termasuk TKDN, kita akan lambat laun meraih ya penciptaan nilai tambah itu sebanyak-banyaknya dilakukan di negeri kita sendiri. Kira-kira ada nggak nih Pak target jangka panjang dari Kemenperin untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang tangguh dan mempunyai industri yang lebih kuat gitu Pak? Tentu saja ya, seperti dari pimpinan negara kita ya, Presiden Prabowo menyampaikan juga dengan cita-cita kita menjadi Indonesia Emas ya 2045. Tentu kita akan menuju ke sana ya. Jadi memang diperlukan strategi roadmap yang jelas bagaimana 2045 itu menjadi sasaran kita untuk kemampuan bukan hanya dari teknologi tapi juga SDM-nya, karena justru kuncinya adalah pada kemampuan kapabilitas kompetensi dari manusianya. Nah, jadi harapannya memang ini adalah undangan juga bagi semua generasi muda ya
untuk dekat, apalagi kita sudah menjadi pengguna. Iya, betul, Nah, coba Pak. bergeser sekarang bagaimana bukan hanya pengguna, tapi lebih paham, lebih mengerti dan berminat untuk ikut serta dalam industri elektronika dan telematika yang luar biasa besar potensinya. Negara kita besar dan sudah selayaknya juga penciptaan nilai tambah juga sebanyak-banyaknya dilakukan di Indonesia. Saya kira itu optimisme yang memang harus kita bangun bersama-sama. Tidak bisa hanya Kementerian Perindustrian saja, tidak bisa hanya Kementerian Komunikasi dan Digital saja, tapi seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama membahu-bahu ya, membawa tadi keunggulan hingga rencana kita yang menjadi Indonesia Emas 2045 bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Gitu mungkin. Baik Bapak, untuk event ini bagaimana sih Pak tanggapan atau pesan Bapak mengenai event inti ini? Ya, sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa kemampuan ya dari produsen Indonesia sudah cukup baik. Nah, ini diharapkan dari sini kita akan mendapatkan masukan, saran ya, bagaimana tadi memperdalam pohon industri. Pohon industri. Jadi pohon industri itu memang harus kita pahami di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, dan di mana potensi kita. Nah, dengan memahami itu, maka kita akan membuat perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan juga mempunyai target yang jelas. Saya kira ini adalah event yang penting di mana seluruh stakeholder bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi sehingga program itu akan menjadi efektif. Baik Gitu, Bapak, Fit. satu kata untuk event ini Pak, seperti apa? Yang menggambarkan teknologi yang respektif Bapak. Ya, kita harus terlibat penuh dalam penciptaan nilai tambah di industri elektronika karena kita hidup bersama-sama dengan teknologi elektronika. Jadi maju terus bangsaku yang besar ini dan rebutlah peluang untuk mendapatkan manfaat dari industri elektronika dan telematika. Saya kira itu. Baik Bapak. Oke sahabat inti, jadi itu ya tadi kita sudah membahas bersama dengan Direktur Elektronika dan Telekomunikasi dari Kementerian Perindustrian. Oke, untuk sahabat inti, terima kasih telah menyaksikan sesi forum kali ini. Nantikan topik selanjutnya tentunya dengan isu yang hangat dan aktual bersama saya Nur Nadia Islamiyah hanya di Inti Media.